Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Saya akan menjawab pertanyaan subscriber saya yang bertanya, ayam dia sudah umur 24 hari tapi bobotnya masih 7 ons sampai 1,2 ons kata dia. Ini mungkin salah sebut ini. Jadi itu 7 ons sampai 1,2 kilo mungkin kata dia, ya kan. Kalau dibilang ayam ini kecil, iya kecil. Tapi ini lebih kepada ayam ini kurang rata Pak ya. Di 24 hari ada 7 on, ada 1 kilo, ada 1,2 kilo. Nah, dalam satu peternakan ayam broiler yang beratnya nggak rata ini sebenarnya bisa dibilang masih normal. Tapi ada batas toleransi berapa persen sih yang kayak gini tingkat kerataannya gitu loh. Kalau saran saya sih jangan kurang dari 80% gitu loh Pak. Karena kalau ayam Anda itu tidak rata sampai 80%, misalnya gini, yang kecil besarnya itu hanya 20%, 80%-nya rata. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang misalnya yang nggak ratanya 80%, yang ratanya itu cuma 20%, Anda bisa merugi. Apa yang menyebabkan ayam broiler ini tidak rata? Jadi pertumbuhannya tidak rata. Banyak faktor, salah satunya adalah bibit. Ya, bibit. Karena kenapa? Ketika bibit Anda tidak sesuai dengan standar pemeliharaan yang bagus, yang beratnya 40 gram, bibitnya sehat, kalau secara mudahnya itu bibit itu ada dibagi pilihan, silver, gold, platinum. Silver kurang bagus tapi bukan berarti tidak bisa dipelihara. Gold itu bibitnya bagus, kemungkinan ini bobotnya 38 gram sampai 40 gram. Platinum ini bibit yang sangat bagus dengan bobot 40 gram ke atas. Jadi ini mungkin Anda memilih yang silver ditambah dengan manajemen yang jelek dengan peralatan yang kurang, maka terjadilah ketidakrataan bobot pada ayam broiler. Jadi hati-hati dalam memilih bibit. Nah, yang kedua karena manajemen Pak. Ya, karena manajemen. Kenapa saya bilang karena manajemen? Sebagus apapun bibit, kalau manajemen kandangnya, pemeliharaan ayamnya jelek, nggak akan maksimal pertumbuhan ayamnya. Ya, mungkin dia kurang bangunin tengah malam, ya ayam-ayamnya itu, terus pelebarannya kurang pas. Jadi harusnya 2 hari sudah dilebarkan sekat pada masa brooding, nggak dilebarkan. Bisa jadi karena sekamnya terlalu tipis, pemanasnya kurang. Nah, itu yang disebut manajemen. Jadi namanya terjun di ayam broiler ini Pak, satu, Anda harus punya dulu pengalaman pernah merawat ayam atau paling tidak pernah pelihara ayam. Caranya gimana? Belajar, tonton YouTube, baca Google, atau magang sekalian jadi anak kandang. Nah, selanjutnya Pak, ketidakrataan pada ayam broiler bisa terjadi karena peralatan yang kurang, kata saya tadi, ya kan. Jadi tempat pakan ayam broiler itu ada rumusnya, ada takarannya. Misalnya baby chick untuk anak ayam itu diperuntukkan untuk 40 sampai 50 ekor ayam. Ini misalnya. Karena Anda terlalu pelit ingin menghemat, nggak beli tempat pakan, Anda buatlah satu baby chick itu misalnya untuk ya 200 ayam, 300 ayam. Jadinya ayam itu berebut. Efeknya ayam jadi telat makan. Yang makan hanya ayam yang kuat. Ayam yang lemah, yang mungkin malas bersaing dengan temannya, dia nggak makan. Pasokan gizi berkurang, pertumbuhan nggak maksimal, terjadilah ketidakrataan. Begitupun tempat pakan ayam besar. Ini tempat pakan ayam besar untuk 25 ekor misalnya, Anda buatlah untuk 100 ekor. Kacau Pak, kacau. Nah, sekarang kita bicara masalah vitamin. Ya, vitamin yang berpengaruh, sangat berpengaruh, dominan kalau menurut saya itu B kompleks.
mungkin Anda kurang ngasih vitamin B kompleksnya, karena B kompleks ini berperan untuk pembelahan sel ya, yang menentukan ayam ini bakal besarnya kayak mana gitu ya. Atau pemberian vitaminnya kurang maksimal. Maksud kurang maksimal di sini begini, tempat minum ayam broiler sama kayak tadi, untuk yang besar itu yang otomatis warna merah untuk 100 ekor ayam, dan Anda kurang berikan air minumnya. Jadi sebelum ayam yang lain sudah rata ikut minum semuanya, ya udah habis duluan. Ada yang nggak kebagian vitaminnya. Efeknya juga terjadi pertumbuhan kurang maksimal, kurang rata lagi, ya Pak ya. Nah, jadi itu kenapa pertumbuhan ayam broiler yang kata si Bapak ini tadi, Bang, ini umur 24 hari kok kecil gini. Ada yang 7 ons, ada yang sekian nggak rata. Itulah kebanyakan penyebabnya. Cara mengatasinya tentu lakukan kebalikan yang saya sebutkan tadi ya. Jadi di ayam broiler ini Pak, nggak bisa kita beli alat untuk hemat buat kandang, nggak bisa. Lebih baik beli alat yang murah tapi lengkap daripada alat yang canggih tapi kekurangan. Maksud saya di sini misalnya, oh ini kayaknya tempat air minum otomatis ini mahal, ya kan? Harganya 100.000 misalnya. Kalau tempat manual harganya 20.000. Bisalah beli yang otomatis saja, misalnya 10 unit saja. Padahal normalnya Anda harus beli 20 unit. Tapi karena ingin menghemat, Anda kurang-kurangi, gitu ya. Lebih baik beli yang manual saja, 20 buah tapi lengkap. Ayam itu tidak mengalami keterlambatan dalam asupan nutrisinya. Ya, tapi tentu kalau alat yang manual Anda akan lebih repot. Yang terpenting satu lagi Pak, ini khusus untuk peternak mandiri. Jangan beli pakan yang abal-abal. Maksud saya di sini pakan abal-abal bukan pabriknya atau gimana. Kadang peternak ini yang buta huruf kalau saya bilang ya. Udah jelas di sana ditulis, ada merek pakannya, pakan Sinta BA. Iya, pakan Sinta BA namanya. Udah jelas-jelas ditulis pakan penampungan. Anda pakai untuk pembesaran ayam broiler, ya nggak masuk Pak nutrisinya, nggak bisa besar ya. Oh Bang, pakan yang kayak merek Bravo 611 sebagainya itu kan mahal Bang, kami nggak balik modal. Jangan takut ya, kalau pakannya bergizi, ayam broiler itu akan memberikan juga hasil terbaik bagi Anda ya. Akan memberikan hasil terbaik juga dalam masalah pertumbuhan. Kalau masalah harga, kita balik lagi. Di mandiri, harga ayam fluktuatif, berubah-ubah, tidak dikontrak. Bisa terjadi di bawah harga pokok produksi. Walaupun ayam Anda sehat, Anda tetap bisa merugi. Itu risiko mandiri. Makanya kalau beternak mandiri ini Pak, harus lihat-lihat bulannya. Oh ini kayaknya kalau di sini misalnya bulan Suro, orang nggak ada pesta, ayam bisa murah, jangan ternak. Jadi dalam setahun itu orang mandiri itu harus jeli melihat yang namanya hari apa saja, bulan berapa aja sih yang bisa dipakai untuk beternak. Sekali ternaknya harus drop. Nah, itu yang pintar. Atau peternak mandirinya sudah pintar, ya, dia punya rumah pemotongan hewan yang besar, punya peternakan yang besar, bisa berdiri. Tapi kalau cuman mandiri kira-kira 1.000 ekor, ngandalin broker ya, mandiri 1.000 ekor, cara menjualnya sama kayak kemitraan, ya percuma aja. Karena kalau saya hitung-hitung, beternak 1.000 ekor itu sudah bisa buat kandang dengan kapasitas mungkin 3.000 ekor. Lebih baik gabung kemitraan saja, nggak pusing, harga sudah dikontrak. Kalau misalnya ayam lagi mahal, Anda bisa dapat bonus pasar. Jadi begitu Pak. Jadi perhatikan setiap beternak ini, jangan hanya berdasarkan mau enaknya saja, menurut Anda aja. Padahal ada aturan-aturan baku yang harus Anda penuhi ya. Bukan berdasarkan hemat. Oh ini kayaknya bisa, ujung-ujungnya hancur. Hati-hati beternak ayam ini Pak. Anda untung satu periode ya, Anda untung satu periode, ketika periode berikutnya Anda rugi, itu bisa minus.
keuntungan Anda periode lalu pun bisa digulung sama ayam ini. Jadi sangat hati-hati deh ayam broiler ini. Berbeda dengan bisnis baju, counter dan yang lainnya. Ya, ya, berbeda, sangat berbeda. Karena kenapa? Ayam itu Pak, kalau udah mati namanya udah bertambah titel namanya di belakang, jadi bangkai ayam. Paling yang beli itu peternak lele misalnya, ya harganya mungkin 1000-2000 ekor, sedangkan Anda membesarkan sudah habis modal misalnya 17.000. Jadi tekor, ya. Itu dulu dari saya ada channel peternak ayam broiler. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi atau WA langsung ke 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.